بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus
bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat memaksimalkan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Tentunya masih dalam pembahasan muamalat, ya, muamalat yang terkait dengan pemanfaatan harta dalam Islam. Jadi bab muamalat itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan harta, tetapi lebih daripada itu bagaimana harta itu dikelola, dimanfaatkan. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan bab yang ke-9 yang telah kita jelaskan sebagiannya pada pertemuan yang lalu terkait dengan al-hajar. Al-hajar, pembatasan tindakan pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Kita telah membahas, masuk pada pembahasan hukum-hukum terkait dengan al-hajar itu, ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan al-hajar itu atau pembatasan tindakan pada harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada dua. Pembatasan yang dilakukan untuk kemaslahatan pemilik harta itu sendiri, ya, dan itu terkait dengan al-hajar, pembatasan tindakan kepada tiga kriteria atau tiga orang. Yang pertama adalah anak yang masih kecil yang belum balik. Kemudian yang kedua adalah al-majnun, orang yang gila, ya. Dan yang ketiga adalah as-safih. Dia sudah balik juga tidak gila. Kalau anak yang masih kecil atau orang yang gila itu wajar, itu dilakukan hajar kepada keduanya karena keduanya masih memiliki keterbatasan. Tapi as-safih ini, as-safih itu dia sudah dewasa, balik, tapi belum sampai pada tingkatan, belum memiliki ar-rusydu, belum memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Ya, maka orang ini juga masuk dalam kategori al-mahjuru alaihim, orang yang dibatasi tindakannya pada harta yang dia miliki. Nah, tanda-tandanya seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, ketika diberikan kepadanya harta, ya, dia tidak mampu mengelola atau membelanjakan harta itu pada hal-hal yang bermanfaat, ya, bahkan dihabiskan atau habiskan harta itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, atau bahkan bisa merugikan, ya, harta yang dia miliki. Nah, ini hukum-hukumnya telah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Nah, tiga orang ini, para hadirin sekalian,
selama mereka itu masih dalam masa pembatasan, ya, maka harta mereka itu diserahkan kepada walinya. Ya, walinya itu adalah orang yang ditunjuk atau orang yang mendapatkan wasiat untuk mengelola harta tersebut. Jadi kalau anak kecil, anak yatim diberikan kepada wali yatim. Kalau orang gila tentunya orang tuanya. Ya. Begitu pula as-safih. Ya. Orang yang memiliki keterbatasan dan belum memiliki kelayakan menggunakan harta, maka diserahkan kepada orang tuanya, kepada walinya untuk mengurusi harta mereka sampai mereka lepas dari masa atau dari kriteria al-mahjur alaihim. Jadi kita sudah jelaskan, kalau dia anak kecil dikatakan dia sudah bisa diserahkan atau dikembalikan hartanya kalau balik dan mencapai sinnur rusydi, usia di mana dia sudah bisa mengelola harta itu dengan baik. Ya. Kemudian kalau dia gila, majnun, ya, ketika seseorang itu telah sadar dan memiliki ar-rusydu, dimasukkan dalam kategori ini juga, ya, tadi tidak sempat kita sebutkan, dikategorikan al-mahjuru, maaf, ya, kalau orang gila, ya, saya ulangi, yang gila itu nanti sampai dia waras kembali dan memiliki ar-rusydu. Ya. Dan ar-rusydu itu, kelayakan itu caranya dengan diuji. Ya, diberikan ujian, ya, dikasih sejumlah harta, kemudian dilihat, jangan langsung semua hartanya diberikan kepada orang itu. Jadi bertahap, dikasih tahap pertama, dilihat bagaimana dia mengelola harta itu, bagaimana dia memanfaatkan, bagaimana dia membelanjakan harta itu. Kemudian setelah itu dilihat lagi, diberikan lagi ujian yang kedua, dan seterusnya sampai betul-betul kita meyakini bahwa oh ini sudah aman, ya, dia sudah memiliki ar-rusydu, kelayakan dalam pengelolaan harta. Nah, kemudian begitu pula dengan as-safih. As-safih ini memang harus diberikan pelatihan, diberikan ujian, ya, sehingga dia, ya, mampu untuk mengelola harta tersebut. Nah, ini sudah kita jelaskan secara secara ringkas pada pertemuan kita yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yang terakhir dalam masalah al-hajar ini adalah al-ahkam al-muta'alliqa bin naw'i tsani min al-hajar. Hukum-hukum yang terkait dengan jenis yang kedua dari pembatasan harta, pembatasan tindakan pada harta itu, wa huwa al-hajru 'alal insan li maslahati ghairihi, yaitu pembatasan tindakan pada harta tapi terkait dengan kemaslahatan orang lain, bukan kemaslahatan pemilik harta. Jadi kemaslahatannya itu dalam syariat kita itu kemaslahatan orang lain terkadang harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi, ya, apalagi kalau terkait dengan kemaslahatan umum, ya. Nah, di sini dikatakan, dan yang dimaksud di sini adalah al-muflis, orang yang memiliki utang di mana utangnya itu jauh lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki itu tidak mencukupi untuk membayarkan, melunasi semua utangnya. Maka ini yang disebut dengan al-muflis. Nah, di sini ada 4 yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama,
terkait dengan utang piutang ini dikatakan la yuhjaru 'alal madin bidainin lam yahillu ajaluhu atau lam yahil ajaluhu li'annahu la yalzamuhu al-ada qabla hululihi. Jadi tidak boleh seseorang itu dihajar. Maksudnya dihajar ini dibatasi tindakannya, bukan dipukul. La yuhjaru 'alal madin, bagi orang yang berutang, sampai bagi orang yang berutang selama utangnya itu belum jatuh tempo. Jadi kalau si fulan A berutang kepada si B, maka si A ini tidak boleh langsung dihajar, tidak boleh langsung dibatasi tindakannya selama utang itu belum jatuh tempo. Karena apa? Selama utang itu belum jatuh tempo, maka belum ada kewajiban untuk mengembalikan utang itu. Kan kalau kita berutang pasti ada ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ada waktu yang telah disepakati, ajalin musamma, waktunya. Jadi kalau berutang itu jangan biasakan bilang ya terserah Anda kapan Anda bisa bayar. Wah, itu biasanya menimbulkan masalah. Baik masalah pada orang yang memberikan pinjaman dan orang yang berutang. Padahal prinsipnya matlul ghani zulmun, orang yang berutang dan sementara sudah mampu mengembalikan utangnya tetapi ditunda-tunda, maka dia masuk dalam kategori zulmun, kezaliman. Sebagaimana juga orang yang memberikan pinjaman itu tidak boleh menagih utangnya secara paksa, padahal temponya itu belum, waktunya belum jatuh, belum jatuh tempo. Jadi kapan utang itu wajib dibayarkan? Ketika jatuh tempo. Maka tidak boleh seseorang itu dibatasi tindakannya karena utangnya belum dibayarkan, padahal temponya belum jatuh, utangnya itu belum jatuh tempo. Tapi di sini dikecualikan, lakin law arada safaran tawilan, lakin law arada safaran tawilan yahillu ad-dain qabla qudumihi minhu. Tapi kalau orang itu yang berutang itu mau melakukan perjalanan yang lama, dalam perjalanannya itu utangnya itu dalam masa perjalanannya utangnya akan jatuh tempo. Si A berutang kepada si B, jatuh temponya umpamanya sekarang kita di bulan Rajab jatuh temponya di bulan Ramadan umpamanya. Nah, ternyata di bulan Ramadan orang ini mau musafir, musafir di Ramadan. Maka boleh enggak? Dia di sini dikatakan lakin law arada safaran tawilan yahillu ad-dain qabla qudumihi minhu. Jadi jatuh tempo utangnya sementara orang itu dalam masa perjalanan. Falil gharimi man'uhu minas safar. Maka orang yang memberikan pinjaman namanya gharim Gharim itu pemilik pinjaman, dia yang memberikan pinjaman. Maka gharim itu berhak untuk melarang orang itu untuk safar.
Jadi orang yang berutang itu para jamaah sekalian, sampai safarnya pun itu harus minta izin. Minta izin sama siapa? Termasuk minta izin kepada pihak yang memberikan pinjaman. Ya. Haji itu hukumnya apa? Haji itu hukumnya wajib. Tapi kalau yang mau berhaji itu punya utang, boleh tidak dia pergi haji? Boleh tidak dia pergi haji? Hah? Boleh, yang penting yang penting diizinkan sama yang meminjamkan. Tapi kalau yang meminjamkan tidak berikan izin, haji itu haknya Allah, sementara pinjaman itu haknya manusia. Siapa yang lebih diutamakan, haknya Allah atau haknya manusia dalam kondisi ini? Haknya manusia. Kenapa? Karena hak manusia itu dibangun di atas ketidakridhaan orang lain pada hak yang dia miliki. Sementara haknya Allah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Jangan dibalik. Kita bilang, oh ini haknya Allah. Iya, dalam beberapa kondisi hak Allah lebih diutamakan, tapi dalam beberapa kondisi tidak. Ya, haknya manusia itu lebih diutamakan. Makanya para fuqaha kita, para ulama kita mengatakan bahwa ya, dalam kondisi yang seperti ini hak manusia lebih harus diutamakan karena terkait dengan keridhoannya. Ya, karena bisa saja harta yang dia pakai untuk berhaji atau yang dia pakai dalam perjalanan itu sebenarnya mampu untuk menutupi utangnya atau membayarkan sebagian daripada utangnya. Dia pakai untuk, coba kalau ada orang yang berutang sama kita, kemudian yang berutang itu pergi jalan-jalan ke Bali umpamanya, kita sudah tagih berkali-kali tidak dibayar, tiba-tiba kita dapat informasi lagi refreshing, lagi jalan-jalan. Bagaimana perasaannya coba? Nah juga sama dengan ini. Maka ya luar biasa dalam syariat kita al-gharim, orang yang memberikan pinjaman itu boleh boleh mengajukan, kalau dalam pemerintahan Islam dia boleh mengajukan kepada imigrasi, tolong dicekal orang ini, jangan dibiarkan dia pergi. Iya, jangan biarkan dia keluar karena dia masih punya utang. Nah, di sini ditambahkan, boleh dia pergi, tapi apa? Hatta yuwathiqahu birahnin. Kalau dia punya harta, maka utangnya itu dijaminkan dengan harta itu. Namanya rahan, gadaian. Jadi harus ada barang jaminan berupa gadaian, barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan pengganti utang. Jadi tidak apa-apa dia safar, tapi si pemilik utang bilang kalau begitu kasihkan saya jaminan. Apa jaminannya? Ini tanah atau sertifikatnya? Sertifikat itu tidak boleh jadi jaminan. Memangnya sertifikat itu ada nilainya? Iya, memang yang ditahan pasti sertifikatnya, tapi yang dijaminkan itu sebenarnya bukan sertifikatnya. Ini kekeliruan yang biasa dapat. BPKB-nya yang dijadikan sebagai barang jaminan. Memangnya BPKB itu ada nilainya? Atau motornya, mobilnya yang punya nilai? Iya, BPKB, tapi kalau mobilnya hilang, BPKB-nya bermanfaat tidak? Iya, betul. Tapi kalau umpamanya mobilnya hilang, jadi yang bernilai sebenarnya bukan BPKB-nya, cuma BPKB itu bukti kepemilikan. Tapi tidak boleh itu yang dijadikan sebagai, jadi dalam akad jaminan itu yang dijaminkan itu mobil, bukan BPKB. Iya.
Cuma bukti kepemilikan mobil itu ada, bukti kepemilikan tanah itu ada sertifikat. Sertifikat itu kan kertas, BPKB itu kertas. Begitu ya. Ini jadi boleh dia musafir tapi harus ada barang jaminan yang dijaminkan, atau ini dalam pelajaran kita yang lalu, atau ada apa? Ada orang yang menjaminkan. Apa namanya? Masih ingat apa namanya? Kafil. Iya, jadi ada orang yang menjaminkan utang tersebut. Jadi ada penjaminnya. Itu boleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini dikatakan idza kana malul mahjur alaihi aktsar min ad-dain alladhi alaihi, jika orang yang dihajar itu, dibatasi tindakannya pada harta itu, memiliki harta yang lebih banyak daripada utangnya. Utangnya 1 miliar, tapi aset yang dia miliki 2 miliar. Boleh enggak dia dihajar? Maka di sini katakan fahada la yuhjar alaihi fi malihi. Maka orang ini apa? Tidak boleh dibatasi tindakannya pada harta yang dia miliki, karena ternyata asetnya masih jauh lebih banyak daripada hartanya. Tapi apakah dia dibiarkan? Tidak. Di sini dikatakan walakin yu'maru bil wafa'i 'indal mutalabah. Ini utangnya sudah jatuh tempo, maka dia diperintahkan untuk segera melunasi utangnya ketika utang itu sudah diminta, ya. Fa inimtana'a, kalau dia ternyata menolak untuk melunasi utangnya, maka apa yang dilakukan? Hubisa wa uzzira hatta yuwaffi ad-dain, atau hatta yufi ad-dain. Jadi dalam Islam itu para jamaah sekalian, kalau ada orang yang mampu melunasi utangnya tapi dia tidak membayarkan utangnya, apa yang dilakukan? Ya, jadi pemerintah itu berhak untuk menahan orang itu, dipenjarakan orang itu, dan diberikan hukuman ta'zir. Itu namanya ta'zir ya. Ta'zir itu hukuman yang keputusannya itu dikembalikan kepada kebijakan yang dipandang terbaik oleh pemerintah. Itu namanya ta'zir. Dalam Islam hukuman itu ada 2. Ada yang sudah ditetapkan, had namanya. Kalau sudah ditetapkan itu namanya had. Tapi kalau tidak ditetapkan itu namanya ta'zir. Yang had itu seperti contohnya kalau orang mencuri, maka hukumannya apa? Potong tangan. Ya, kalau orang menuduh berzina, maka hukumannya dicambuk. Itu namanya had. Karena sudah ditetapkan dalam syariat. Tapi kalau belum ditetapkan, dikembalikan kepada ijtihad yang dilihat oleh pemerintah, hakim, maka itu namanya ta'zir. Nah, jadi ini termasuk hukuman ta'zir. Nah, jadi bentuk ta'zirnya itu adalah dia dipenjarakan. Ya, dia dipenjarakan. Jadi kalau dia ditagih terus ternyata tidak mau melunasi utangnya, maka orang ini boleh ditahan, dipenjarakan sampai dia mau melunasi utangnya. Tapi sudah dipenjara, sudah ditekan juga seperti itu, tidak mau juga dia bayar utangnya. Apa yang dilakukan? Nah, di sini dikatakan fa inimtana'a tudukhila fi malihi biwafa'i duyunihi. Maka disinilah ada unsur dipaksa. Ya, jadi pemerintah masuk dalam wilayah memaksa orang itu untuk apa? Jadi diambil alih asetnya untuk dijual untuk melunasi utangnya. Ya, jadi tahapannya seperti itu kalau orang yang memiliki utang dan tidak mau melunasi utangnya. Ya. Ada undang-undang sekarang yang akan diusulkan itu undang-undang untuk apa itu? Pemiskinan apa? Koruptor. Ya, itu bagus juga itu.
Ya, itu sesuai dengan semangat ya syariat kita. Orang tidak bayar zakat saja para jamaah sekalian dalam syariat kita itu selain berdosa, ya. Apa kata Rasulullah? Kalau dia tidak bayar zakat, ini bukan bayar utang, bayar zakat. Apalagi merampok uang rakyat. Itu dalam syariat kita yang tidak bayar zakat itu, kata Rasulullah, inna akhidhuha wa syatra malihi. Ya, jadi selain dia berdosa tentunya tidak bayar zakat, maka kata Rasulullah, inna akhidhuha, pasti kami mengambil hartanya yang wajib dizakatkan. Tapi apa? Hukumannya apa? Wa syatra malihi, setengah hartanya juga yang dia miliki itu juga diambil oleh pemerintah. Nah, jadi orang yang seperti ini memang layak untuk dimiskinkan, dikurangi hartanya, karena memang tidak pantas orang seperti ini menguasai banyak harta tetapi ternyata memberikan kemudaratan. Nah, ya, jadi ini juga semakna dengan ini. Ya, jadi ada unsur. Jadi dalam Islam itu ikrah, pemaksaan itu ada ikrah bi ghairi haqqin, ada ikrah bi haqqin. Ada pemaksaan yang tidak dibolehkan, tapi ada pemaksaan yang dibolehkan. Nah, pemaksaan yang dibolehkan seperti ini. Ya, jadi dipaksa untuk dijual asetnya untuk melunasi utang, ya, utang yang dia ambil. Ya, di sini dikatakan, ya, nah itu kalau apa tadi? Kalau hartanya asetnya masih lebih banyak daripada utangnya. Nah sebaliknya, amma idza kana maluhu aqall mimma alaihi dainul hal. Tetapi kalau hartanya, asetnya, harta yang dia miliki itu lebih sedikit daripada utang yang jatuh tempo, yang wajib dibayarkan, fahada yuhjaru alaihi tasarruf fi malihi, maka orang itu harus dihajar, dibatasi tindakannya pada harta yang dia miliki, indal mutalabah, ketika utangnya itu sudah wajib untuk dibayarkan. Ya. Li'alla yadur bil ghurama, supaya tidak menimbulkan kemudaratan kepada pemilik harta yang memberikan pinjaman kepada al-mahjur ini, kepada al-muflis ini, kepada orang yang bangkrut ini. Jadi kalau dalam masa itu, ya, jadi si A berutang kepada si B, sementara utangnya si A ini lebih banyak daripada hartanya. Dia punya utang 1 miliar, tapi setelah dilihat asetnya tinggal berapa? 500 juta umpamanya. Maka orang ini harus dibatasi, harus dihajar. Ya, harus dihajar. Ya, dibatasi tindakannya pada harta. Nah, 500 juta itu boleh tidak dia bertasarruf? Boleh tidak dia mengambil tindakan pada yang 500 juta itu? Dia mau sedekahkan, dia mau wakafkan, dia mau tabarrukkan, dia mau sedekahkan. Boleh tidak? Itulah mahjurnya itu di situ. Disitulah dibatasi. Jadi dia tidak boleh sama sekali untuk melakukan tindakan pada hartanya. Maka dia tidak boleh bertabarruk, melakukan akad kebajikan, walaupun ke akad kebajikan, wakaf, sedekah, tidak boleh. 500 juta itu harus ditahan, tidak boleh diapa-apakan, karena ada hak orang lain yang terkait dengan harta yang dia miliki. Jadi la yumakkanul madin minat tasarruf fi malihi bitabarru'in aw ghairihi, baik akad kebajikan ataupun yang, jadi dia mau beli mobil, boleh enggak? Boleh enggak dia beli mobil? Dia mau beli motor, tidak boleh. Karena tidak boleh, karena yang 500 juta ini tidak mencukupi lagi untuk menutupi utangnya, ya. Ya, jadi semua tindakan yang dapat memudaratkan, ya, orang-orang yang memberikan pinjaman, maka, ya, harta itu hukum asalnya tidak boleh dikelola atau diambil tindakan pada orang yang muflis ini. Yang ketiga para jamaah sekalian, ini hukum yang ketiga. Man ba'al mahjur alaihi aw aqradahu syai'an ba'dal hajar.
Fala yahiqqu lahul mutalaba illa ba'da faqqil hajri anhu. Si A ini adalah orang yang sudah dihajar. Maksudnya dibatasi tindakannya. Boleh enggak? Karena kita kasihan, kita kasih pinjaman lagi sama si A ini. Boleh tidak? Boleh tidak? Atau boleh enggak kita, ya dia mau beli barang, kita jual beli sama dia, dan kita bilang nanti ya bayarannya apa? Menyusul, cicil. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, ya boleh. Tetapi orang yang sudah mengetahui bahwa orang ini dihajar, mahjur alaihi, dia tidak berhak untuk menuntut bayaran pengembalian atas utangnya, kecuali semua hak orang yang memberikan pinjaman pertama kali itu sudah terbayarkan, selesaikan. Itu dia. Jadi kalau kita sudah tahu si A ini diboikot, artinya dibatasi tindakannya, ya, karena dia punya utang pada si B, pada si C, pada si D. Kemudian datang si E, tiba-tiba melakukan transaksi akad dengan si A, atau dia melakukan akad pinjaman, dia pinjam uang lagi sama si E. Maka si E ini yang terakhir ini tidak boleh menuntut pengembalian utang sebelum utang-utang sebelumnya itu dilunasi, ya. Karena dia sudah tahu sebenarnya bahwa ini orang dalam masa pembatasan, maka tidak boleh dia menuntut. Jadi kecuali status utangnya itu sudah selesai. Jadi selama itu dia harus bersabar. Ya, siapa suruh kasih pinjaman, siapa suruh bertransaksi dengan orang yang bangkrut itu tadi, dengan orang yang muflis, ya. Nah, yang keempat, nah ini harta yang tersisa ini. Jadi tadi dia punya utang berapa? 1 miliar. Asetnya tinggal 500 juta. Nah, 500 juta ini diapakan para jamaah sekalian? Yang memberikan pinjaman ada beberapa orang, bukan satu ya. Ada beberapa orang. Bagaimana pembagiannya? Nah, ini memang harus ada intervensi hakim. Ya, di sini dikatakan lil hakim an yabi'a malahu wa yuqassim samanahu biqadri duyuni gurama'ihil hal. Jadi hakim itu memaksimalkan untuk menjual aset itu. Menjual aset itu dengan apa? Dengan harga yang paling maksimal. Jadi kalau ada orang yang bangkrut, itu jangan dilelang hartanya, dan lelangnya tertutup lagi. Kalau prinsip syariat tidak gitu sebenarnya. Prinsip syariat itu harus dibuka seluas-luasnya sampai ada orang yang menawar barang itu dengan harga yang paling maksimal. Ya. Nah, jadi lil hakim an yabi amalahu wa yuqassim samanahu, dan harga dari barang itu dibagikan kepada pemilik utang. Ya, pemilik memberikan pinjaman sesuai dengan kadar utangnya, sesuai dengan kadar utang yang diberikan, di mana yang dibayarkan itu utang jatuh tempo. Ya, li'anna hadha huwal maqsud minal hajri alaihi, karena itulah maksud daripada pembatasan itu. Jadi pembatasan pada aset yang dimiliki itu tujuannya agar bisa dijual, dan kemudian harganya itu dibayarkan kepada orang yang memberikan pinjaman. Wa fi ta'khiri dzalika matlun, dan tidak boleh ditunda-tunda, karena menunda pelunasan utang itu bagian daripada kezaliman. Ya. Nah, apakah yang 500 juta itu semuanya dihabiskan? Tidak. Jadi disisakan sedikit untuk kebutuhan hidupnya si muflis ini. Jadi dihitung ini berapa biayanya, ya, untuk kehidupan sehari-harinya. Ya, itu jangan. Jadi kalau dia punya rumah itu aset,
Ya, maka ya rumahnya itu pasti dijual kan? Dijual. Kemudian dari rumah itu ya dikasih biaya untuk apa? Ngontrak. Ya, kasih kontrak, kemudian dikasih biaya nafkah untuk katakanlah sampai dia mendapatkan pekerjaan yang dapat menutupi hajatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak juga 500 juta itu habis kemudian dia terlunta-lunta jadi peminta-minta. Syariat kita tidak begitu. Ya, syariat kita ini luar biasa. Jadi tetap kemaslahatan orang itu tetap diperhatikan. Jadi diberikan nafkah berupa nafkah kebutuhan yang penting untuk dia ya sampai dia mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi dirinya. Syukur-syukur suatu saat dia bisa mengembalikan utangnya secara keseluruhan. Nah, saya kira ini para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah pembahasan kita yang akan datang ini bab yang ke-10 tentang syirkah ya. Ya, tentang syirkah. Ini pembahasan penting juga. Tapi sebelum kita tutup ya dari pembahasan Al-Hajar ini sebenarnya saya keluar sedikit ya dari materi. Jadi tapi ada hubungannya sebenarnya. Jadi para jamaah sekalian, jadi kalau dalam syariat kita ada orang yang kita tahu tidak becus dalam menggunakan harta, maka begitu pula dalam sistem politik kita. Jadi orang yang kita tahu tidak layak dalam memimpin, dalam mengelola kekayaan negara, tidak boleh diberikan wilayah kekuasaan itu kepadanya. Ini Hajar ini persoalan kecil ini. Persoalan negara ini persoalan besar. Jadi kalau kita kan diperhadapkan dengan beberapa calon hari ini. Nah, kita sudah tahu rekam jejaknya seseorang itu. Maka kalau dalam masalah utang, dalam masalah ini saja itu sudah boleh dihajar, ya. Maka harusnya juga dalam persoalan ini kita menerapkan kaidah ini. Inilah manfaatnya kita belajar Al-Hajar itu. Jadi tidak boleh kita memberikan kekuasaan itu, wilayah itu kepada orang yang kita tahu akan menggunakan harta ini pada jadi kan kalau dalam Hajar itu ada namanya safih. Safih itu orang yang tidak becus menggunakan harta. Jadi kalau orang yang kita sudah tahu tidak punya rekam jejak yang baik, atau tidak mencapai kriteria yang diinginkan untuk mengelola negara yang luar biasa besarnya ini, maka tidak boleh kita berikan. Maka ini menjadi kewajiban kita dan tidak boleh kita diam, ya, tidak boleh diam, apalagi bilang golput. Ya, kita semua harus terlibat dalam masalah ini, ya, karena ada wilayah yang diberikan oleh negara kepada kita untuk memberikan suara kita. Itu kan wilayah kita, itu hak kita. Maka mari kita hajar itu. Maksudnya hajar itu mari kita lakukan ya, gunakan hak itu dan kita lakukan ya, pembatasan itu pada orang yang tidak berhak untuk jadi jangan bersikap pasif. Jangan bersikap masa bodoh. Jangan bersikap acuh tak acuh, tidak mau tahu. Kita harus terlibat. Kalau dalam masalah yang kecil ini saja syariat kita hadir, ya, orang dibatasi tindakannya pada harta, apalagi yang terkait dengan kemaslahatan umum. Menjadi lebih penting, ya, menjadi lebih penting kita untuk mengambil sikap. Jadi tidak apa-apa kita masuk dalam wilayah ini karena ini kan tinggal beberapa hari lagi. Dan semakin penting. Begitu pula dalam pemilihan legislatif para jamaah sekalian. Ya, kita sudah tahu ini orang punya rekam jejak seperti ini, jangan lagi dikasih. Batasi dia, hajar dia. Ya, maksudnya hajar itu jangan dipilih. Ya, itu. Maksudnya jangan dipilih. Karena kita sudah tahu ini. Ya, kita sudah tahu bahwa dalam syariat kita ada namanya tindakan pembatasan. Ya, maka ketika kita diberikan hak untuk itu, maka lakukan pembatasan itu, jangan dipilih. Berikan suara kita ini kepada orang yang memiliki kelayakan itu. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Ya, sebelum kita tutup kalau ada pertanyaan saya persilahkan.
Ya, silakan. Ya, jadi hukum asalnya semua tindakan pembatasan itu diberikan kepada hakim, kekuasaan, pemerintah yang kalau dahulu itu orang-orang yang dibatasi tindakannya itu ini terkait dengan kemaslahatan orang lain ya. Kalau yang kemaslahatan person itu seperti anak kecil, orang gila, itu semua kita ini harus menghajar dia. Maksudnya kita harus membatasi itu. Kan kita sudah tahu ini anak kecil. Seperti yang saya katakan pekan lalu. Kita sudah tahu anak kecil. Boleh nggak kita kasih harta itu? Kita kasih HP itu. HP itu. Atau anak kecil yang di bawah umur kita kasih motor kita. Silakan kau pakai ini motor. Boleh nggak itu? Tidak boleh. Kapan dia pakai dan ternyata motornya rusak, maka tidak ada hak bagi dia untuk meminta ganti. Kenapa? Karena dia sudah lalai dengan harta itu. Dia sudah berikan kepada orang yang tidak. Tapi kalau yang terkait dengan yang kedua tadi, orang yang bangkrut itu tadi, maka yang melakukan tindakan pembatasan itu adalah hakim. Ya, hakim. Nah, tugasnya hakim itu kalau biasanya kalau dalam siasat syariah, dalam politik Islam, itu hakim itu mengumumkan namanya. Jadi dia harus diviralkan kalau bahasa sekarang ya. Diviralkan, diisytiharkan. Kalau bahasa kitab fikihnya itu diishar, dimasyhurkan, diumumkan. Nah, ini si fulan ini fulan ini punya punya utang. Punya utang. Jangan hati-hati sama si fulan. Nah, itu tugasnya hakim, ya. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Dan kalau sudah diumumkan kan orang pasti sudah mengerti. Jangan berinteraksi dengan fulan. Makanya tadi kita jelaskan tadi, kalau ada ternyata orang yang melakukan transaksi jual beli atau berikan lagi pinjaman, dia tidak berhak untuk menuntut pengembalian pinjaman sampai persoalannya dengan para pemilik harta itu sudah selesai. Barulah setelah itu dia bisa menuntut hartanya. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Iya. 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 Begitu. Oke. Jadi yang pertama itu jaminan itu bukan tujuannya untuk sebagai pengganti utang itu secara otomatis. Ya. Jadi fungsi daripada barang yang digadaikan itu atau dijaminkan itu fungsinya sebatas jaminan. Apa fungsinya? Ternyata dia tidak mampu mengembalikan utangnya, maka barang jaminan itulah yang akan dieksekusi untuk menggantikan utangnya. Nah, setelah dieksekusi ternyata barang jaminan ini punya harga yang jauh lebih besar dari utang orang itu. Maka tidak boleh yang memberikan pinjaman, ini kan jaminannya. Masya Allah, tidak boleh kita, tidak boleh mendapatkan keuntungan dari akad pinjaman itu. Kecuali kalau barangnya itu senilai dengan pinjamannya mungkin ya. Nah, maka kita katakan ya. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Kalau lebih maka harus jadi setelah dijual maka sisanya itu kita ambil apa yang menjadi hak kita karena itu sudah jaminan.
Ya. Nah, sisanya itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi tidak boleh diambil. Iya, boleh. Iya, jelas itu. Iya. Jadi ada biaya-biaya notaris apa semuanya. Kalau sekarang ya tentunya maka diambil dari biaya itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau seseorang yang berutang kemudian dia dihukum di penjara, apakah utangnya lunas? Tidak lunas. Iya, tidak lunas. Sampai hari kiamat itu dituntut. Iya, iya, sampai hari kiamat dituntut. Iya, jadi hati-hati para jamaah sekalian. Kalau mau berutang dipikir-pikir itu berutang itu. Iya, wallahu a'lam. Iya, masih ada? Woi, masya Allah. Ya. 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 Ya, jadi pertama kalau kita sudah akad jual beli meskipun dengan cicilan, itu barang milik siapa? Saya beli motor atau beli mobil dengan cicilan, itu sudah akad jual beli. Namanya akad apa? Konsekuensi akad jual beli itu apa para jamaah sekalian? Kepemilikannya berpindah. Otomatis tadi miliknya ini menjadi milik saya. Meskipun belum lunas, tapi milik kepemilikan itu milik siapa? Milik siapa? Ini kalau kita bicara akad harus kita bicara konsekuensi supaya jelas status barang itu. Nah, jadi sebenarnya dealer itu atau apa itu ya namanya, ya, itu tidak punya lagi hak atas barang itu karena kepemilikannya sudah berpindah. Itu secara hukum asalnya. Nah, ada yang terkadang tidak difahami oleh sebagian orang yang melakukan tindakan melakukan akad cicilan. Kalau di bank syariah atau yang saya kenal atau yang saya tahu bahwa nah ini nanti akad itu dibaca baik-baik. Jangan tanda tangan. Ini juga yang tanda tangan di sini Pak. Kita tanda tangan. Kecil sekali, tidak tahu itu strategi atau gimana supaya orang tidak baca itu. Padahal dalam banyak akad yang saya ketahui bahwa barang itu sekaligus jadi jadi barang yang kita beli rumah cicilan, beli mobil cicilan. Itu dalam akad itu ada dua akad yang kita tanda tangani. Selain akad jual beli dengan cara cicilan, di akad itu termaktub bahwa barang itu otomatis berfungsi sebagai jaminan. Iya. Nah, karena dia jaminan, iya, maka terjadilah apa yang terjadi. Iya. Jadi ketika ditarik itu ada unsur apa namanya? Karena ya namanya jaminan. Iya. Cuma kekeliruannya adalah banyak-banyak barang yang ditarik itu tidak lagi dikembalikan hak dari orang yang mencicil itu. Bayangkan dia cicil mobil 4 tahun, sudah setengah jalan 2 tahun lunas, tapi dia sudah tidak mampu, kemudian ditarik mobilnya, dijual mobilnya, kemudian sama sekali tidak ada pengembalian. Wah, itu zalim di atas kezaliman. Iya, meskipun dia jaminan. Nah, jadi pertama hati-hati tanda tangan akad, baca baik-baik, ya. Kalau cuma sekedar akad jual beli tidak boleh dia diambil itu barang itu. Apalagi dilelang dengan lelang yang padahal yang sebenarnya yang harusnya menjual barang itu kita.
karena kita yang pemilik barang, dan kalau kita yang memiliki barang harusnya dijual dengan harga yang maksimal. Kalau dia tahu, maka sikap warak tidak boleh. Iya, jangan. Ya, kita tidak bicara kasus ya, artinya secara hukum, ya itu harusnya tidak boleh, karena dia tahu ini barang orang, ya hak orang yang tidak boleh seperti itu. Kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, ya hukum asalnya dia. Nah itu juga satu kesalahan atau kekeliruan. Biasanya ini mohon maaf karena memang diambil alih oleh siapa? Maka apa yang menjadi keinginan mereka supaya ditutupi harganya itu saja. Dia tidak pikirkan lagi hak siapa? Pemilik barang. Padahal akadnya jual beli. Nah, ya itu. Nah, jadi kita perlu perubahan ini untuk untuk mengembalikan kewarasan kita di dalam bermuamalah. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya